Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elvira Lalo dengan NIM akhir 233 dari kelas 4D PGSD. Pada video kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran membaca narasi menggunakan model Discovery Learning. Nah, sebelum masuk pembahasan utama, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu membaca narasi. Jadi, membaca narasi adalah kegiatan membaca teks yang berisi cerita atau rangkaian peristiwa yang disusun secara runtut dengan tujuan untuk memahami isi cerita, tokoh, alur, latar, dan pesan yang disampaikan dalam teks tersebut. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu Discovery Learning. Jadi, model Discovery Learning adalah model pembelajaran yang membuat siswa menemukan sendiri pengetahuan atau konsep melalui proses mengamati, mencari informasi, mengolah data, dan menarik kesimpulan dengan bimbingan guru. Dalam pembelajaran membaca literasi, Discovery Learning berarti siswa tidak langsung diberi penjelasan tentang unsur-unsur cerita, tetapi siswa menemukan sendiri unsur narasi melalui kegiatan membaca teks. Ada beberapa alasan mengapa model Discovery Learning sangat cocok untuk membaca teks narasi. Yang pertama, membantu siswa menemukan unsur narasi sendiri. Dalam teks narasi, terdapat unsur seperti tokoh, latar, alur, konflik, dan amanat. Melalui Discovery Learning, siswa membaca teks lalu mencari sendiri unsur-unsur berikut. Yang kedua, meningkatkan keaktifan siswa dalam membaca. Jadi, siswa tidak hanya membaca teks, tetapi juga mengamati, bertanya, mencari informasi, dan mengolah hasil bacaan. Jadi, siswa dilatih untuk berpikir kritis, siswa dapat menganalisis cerita. Misalnya, mengapa tokoh melakukan tindakan tersebut, apa masalah dalam cerita, dan bagaimana penyelesaiannya. Jadi, Discovery Learning sesuai untuk membaca narasi karena membantu siswa menemukan struktur dan makna cerita melalui proses membaca secara aktif. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa pengertian dari model Discovery Learning dan mengapa model ini cocok untuk membaca narasi. Sekarang kita masuk ke dalam sintaks Discovery Learning dalam pembelajaran membaca narasi. Yang pertama yaitu stimulation atau pemberian rangsangan. Jadi, tahap memberi rangsangan awal agar siswa tertarik belajar. Guru memberikan rangsangan berupa teks narasi, gambar cerita, atau video singkat. Kemudian, guru mengajukan pertanyaan seperti siapa tokoh dalam cerita ini? Atau apa masalah yang terjadi dalam cerita? Siswa mengamati dan membaca teks narasi. Langkah yang kedua yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Jadi, tahap ini siswa menemukan dan merumuskan masalah. Siswa mengidentifikasi hal-hal yang belum dipahami dari teks. Siswa merumuskan pertanyaan, misalnya siapa tokoh utama, bagaimana urutan kejadian cerita, dan apa pesan dari cerita. Langkah ketiga, data collection atau pengumpulan data. Jadi, tahap ini siswa mencari informasi yang diperlukan. Siswa membaca teks narasi secara teliti. Siswa mencari informasi dalam teks seperti tokoh, alur, konflik, amanat, dan siswa mencatat hasil temuannya di dalam tabel. Langkah yang keempat yaitu data processing atau pengolahan data. Jadi tahap ini berisi tentang siswa mengolah informasi yang ditemukan. Siswa mengolah informasi yang ditemukan, kemudian menyusun kembali urutan cerita atau membuat peta cerita atau story map. Siswa berdiskusi untuk menentukan unsur-unsur narasi. Langkah kelima yaitu verification atau pembuktian. Jadi tahap ini siswa mengecek kebenaran hasil temuan. Siswa mempresentasikan hasil temuan. Kemudian guru dan siswa lainnya memberikan tanggapan. Dan siswa mencocokkan hasil analisis dengan isi teks. Langkah yang terakhir yaitu generalization atau menarik kesimpulan. Tahap siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. Siswa menyimpulkan ciri-ciri teks narasi dan unsur-unsur yang terdapat dalam cerita. Dan terakhir, guru memberikan penguatan.
Tadi ada beberapa pembahasan mengenai unsur-unsur narasi. Mungkin teman-teman bingung apa itu unsur narasi. Jadi, unsur narasi itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tema. Jadi, tema itu adalah pokok atau gagasan utama dalam cerita. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah sifat atau karakter tokoh. Yang ketiga, latar. Latar itu adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana. Kemudian ada alur. Alur adalah urutan kejadian dalam cerita. Biasanya terdiri dari awal, pengenalan tokoh dan situasi. Kemudian bagian tengah, yaitu muncul masalah dan konflik. Dan akhir, penyelesaian masalah. Jadi alur juga bisa berupa alur maju dan alur mundur. Kemudian ada konflik. Konflik itu adalah masalah atau pertentangan yang terjadi dalam cerita. Kemudian ada amanat atau pesan, nilai atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang berisi tentang cara pengarang menceritakan kisah. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan singkat tentang unsur-unsur yang terdapat dalam teks narasi. Nah, tadi kita sudah membahas banyak tentang discovery learning, mulai dari pengertian, alasan mengapa discovery learning ini sangat cocok dalam membaca teks narasi, dan ada juga penjelasan tentang unsur-unsur yang terkandung dalam teks narasi. Nah, sekarang bagian dari kesimpulannya yaitu discovery learning merupakan model pembelajaran yang mengajarkan siswa untuk menemukan konsep atau informasi secara mandiri melalui kegiatan membaca, mengamati, dan berdiskusi dengan bimbingan guru. Pada pembelajaran membaca narasi, siswa dapat memahami isi cerita dan menemukan unsur-unsur narasi secara langsung. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan yang saya bawakan tentang model discovery learning. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.